I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dari kelas RA1 Prodi PGSD, mahasiswa semester 2. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar pedagogi. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pedagogi yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu. Tonton video aku sampai selesai ya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar pedagogi. Apa sih pedagogi itu? Pedagogi adalah ilmu yang membahas tentang pendidikan seorang anak. Pedagogi itu dibutuhkan oleh seorang guru. Kenapa? Karena dalam pedagogi ini bukan hanya untuk mengajari atau mentransfer ilmu, melainkan si pendidik harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, juga harus mengembangkan mental peserta didiknya dan keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya. Nah, jadi mengapa kita harus memahami konsep pedagogi? Karena pendidikan itu ruang lingkupnya sangat luas, mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia. Setiap orang tentu pernah mendengar arti pendidikan, bahkan anak-anak, orang dewasa, atau guru juga pasti pernah mengetahui arti pendidikan dan juga mengalami pendidikan. Tapi tidak semua orang menjalankan pendidikan itu sebagaimana mestinya, dan juga nggak semua orang memahami arti pendidikan itu sendiri. Jadi untuk mengetahui dan memahami arti pendidikan itu, kita perlu mempelajari ilmu pendidikan. Nah, di sini juga ada pengertian pedagogi menurut para ahli, yaitu menurut Sadullah pada 2018 halaman 2 menyatakan bahwa pedagogi itu adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Nah, sedangkan menurut Langfeld dalam Syarifuddin dan Kurniasi pada 2018 halaman 8, pendidikan dalam arti yang hakiki ialah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa, dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi dapat disimpulkan pedagogi ini pendidikan yang tujuannya itu untuk mengembangkan karakter peserta didik agar memiliki sifat atau karakter yang baik dalam berinteraksi dengan teman sebaya ataupun dengan orang dewasa. Nah, apa sih tujuan dari pedagogi itu? Menurut Kurniasi dalam Padilla dan Lestari pada 2017, bahwa tujuan pedagogi adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang, dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Artinya, pedagogi ini menuntut seorang peserta didik agar belajar untuk menjadi karakter yang baik dalam berperilaku sehari-hari. Jadi pendidik harus mengajarkan peserta didiknya dalam berperilaku yang baik, sopan santun, dan yang lain-lain. Lalu, apa sih manfaat pedagogi itu? Manfaat pedagogi yang pertama, memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua,
agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna dan dapat turut memuliakan kehidupan. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang keempat, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Lalu apa sih fungsi mempelajari pedagogi? Pedagogi itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua itu memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga itu menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak atau kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari diri seorang pendidik. Yang keempat, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Mungkin itu fungsi dari mempelajari pedagogi. Dalam pedagogi ada indikator kompetensi pedagogi. Nah, ada 4 indikator dalam kompetensi pedagogi itu. Yang pertama yaitu kemampuan memahami peserta didik. Yang kedua, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang ketiga itu kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar. Yang keempat, kemampuan dalam mengembangkan peserta didik. Dalam kemampuan memahami peserta didik ini ada 9 indikator. Yang pertama itu memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip kepribadian peserta didik. Yang ketiga itu mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang keempat itu kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran. Yang kelima, mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran. Yang kedelapan, mampu merencanakan pengelolaan kelas. Yang kesembilan, mampu merencanakan model penilaian. Nah, itulah indikator dalam kemampuan dalam memahami peserta didik. Nah, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis ini ada 6 indikator, yaitu mampu membuka pelajaran. Yang kedua, mampu mengelola kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan siswa. Yang keempat, mampu mengorganisasikan kelas dan menggunakan waktu dengan baik. Yang kelima, mampu melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. Yang keenam, mampu menutup pembelajaran dengan baik. Pada kompetensi ketiga ini, kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, ada 3 indikator, yaitu mampu merancang dan melaksanakan penilaian. Yang kedua, mampu menganalisis hasil penilaian. Yang ketiga, mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, itulah 3 indikatornya. Nah, pada indikator kompetensi yang keempat, yaitu kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya ini, ada 2 indikator. Yang pertama itu untuk memfasilitasi mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam bidang akademik, dan yang kedua itu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang non-akademik. Itulah 2 indikator dalam kompetensi keempat pedagogi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang keliru, mohon dibenarkan karena saya masih dalam ranah belajar. Kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.